Selamat datang kembali, Komandan Long yang jaya. Kaiyan, Dewa Perang Jiuzhou Timur, khusus mempersembahkan safir Jawa, 300.000 keping. Mohon Komandan Long berkenan menerima ini dengan senyum. Raja Barat Laut Woba, mengirim 30.000 prajurit elit dari wilayah Barat Laut, khusus untuk disposisi Komandan Long. Baiklah. Komandan Long, mohon maafkan saya. Sejak berita kepulanganmu ke Jiangcheng menyebar, berbagai kekuatan di Jiushul berusaha sekuat tenaga untuk menanyakan keberadaanmu. Bawahan saya gagal mencegat. Saya mohon ampunan Komandan Long. Lupakan saja, ini tidak bisa disalahkan padamu. Terima kasih, Komandan Long. Kali ini aku datang, hanya untuk Cucu, tanpa perintahku. Tidak ada pasukan yang boleh dimobilisasi. Jika ada gangguan pada rakyat, tidak akan ada ampun. Ya, bawahanmu patuh. Berbagai Raja Jiuzhou, siap untuk mematuhi perintah Komandan Long. Siapkan mobilnya, ke tempat pernikahan. Cucu, anak angkat keluarga Cu. Kakak, Cu Yukin, putri tertua keluarga Cu. selamat menikahi pria yang begitu luar biasa. Wang Lauer, keluarga Wang. Presiden Wang, Anda benar-benar individu yang berbakat. Nenek, aku sudah menikah. Chen Long akan kembali. Nyonya tua Cu, nenek dari Cucu. Saya hanya tidak mengerti. Apa bagusnya si tidak berguna itu? Cu Tianpu, ayah angkat Cucu. Memikirkannya saja membuat saya marah. Cucu, nenek memilihnya dengan hati-hati. Jangan tidak tahu berterima kasih. Lagi pula, kamu tidak menginginkan anakmu lagi. Baiklah, aku akan menikah dengannya. Cucu ini. Lin Xia, suami dari Cu Buki. Dulu aku ingin menikahinya, tapi Shenlong, si sampah itu, mendahuluiku. Sekarang dia menikah lagi. Dan dia menikah lagi dengan Wang Lauer si babi itu. Sungguh bunga yang cantik, menempel pada beberapa tumpukan kotoran sapi. Cucu, akhirnya kau sadar. Mulai bulan ini, dividen keluarga untuk keluarga Anda akan meningkat 10 poin. Cucu, cepat tawarkan teh kepada nyonya tua. Lin Chonglang, ibu angkat Cucu. Berterima kasih padanya karena telah menemukan keluarga Wang, rumah yang begitu baik untukmu. The film was translated and narrated by M. Ni. Saya juga sudah menderita demi keluarga Anda. Anjing liar itu, Kenlo, dari sebelumnya, telah mempermalukan keluarga Chu kita. Semua kehormatan hilang. Nenek, di hari perayaan Rangkap 3 ini, mengapa menyebut si sampah itu? Aku akan bersulang untukmu. Semoga kebahagiaanmu seluas laut timun, panjang umur Bagunung Selatan. Masih sia. Yang sadar. Yang Anda sebutkan, perayaan 3 kali lipat. Perayaan ketiga mengacu pada. Perayaan ketiga ini adalah bahwa hari ini ada orang penting akan datang ke Jiangcheng kita, selama kita bisa mendekatinya. Jangankan Jiangcheng, bahkan di Jiuzhou, kita bisa menjadi salah satu dari 3 keluarga teratas dalam daftar. Sama sekali tidak masalah. Apakah Anda menyarankan bahwa Raja Dongzhen dari Songzhou, Komandan Long, Itu dia. Sia, sejauh yang kami ketahui, dia seperti dewa. Bisakah Anda berhubungan baik dengannya? Nenek, mohon tenang saja. Ayahku dulu punya beberapa koneksi di bawah komandonya, Jenderal tertinggi, Baisha. Pasti, dia akan memberiku sedikit muka. Keluarga Chu beruntung menerima kemurahan hatinya. Ini benar-benar berkah dari beberapa kehidupan. Dengar, Komandan Long ada di sini. Nenek, dengan hubungan ini, kita bisa berjalan menyamping di Jiangcheng. Bukankah kita bisa berjalan tanpa halangan? Itu semua berkat Sia. Lulusan dokter luar negeri. Dan dia punya koneksi. Yu King, kamu benar-benar diberkati. Membandingkan orang itu membuat jengkel. Aku ingin tahu apakah Chen Long yang tidak berguna itu sudah mati atau belum. Kaulah undanganku. Ayo masuk. Tidak. Ayahku akan memukulku. Itu dia. Ambilkan sesuatu untuk dimakan anak itu. Sebentar lagi, aku akan menyuruhnya memanggilmu ayah. Pernikahan antara 2 keluarga, selamanya dalam harmoni. Mari kita ucapkan selamat kepada pasangan ini atas pernikahan mereka. Sekarang, mempelai pria boleh mencium mempelai wanita. Cepatlah,
Percaya atau tidak, aku akan membunuh bajingan itu. Aku mohon padamu, selama kamu tidak menyakitinya, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Kita lihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Bagaimana bisa itu dia? Apa yang dilakukan si tidak berguna ini di sini? Bukankah dikatakan bahwa dia telah meninggal di luar? Dia mungkin kelaparan sampai mati. Dia ingin kembali dan menipu kita lagi. Aku sudah tahu. Aku tidak salah menilai anak ini. Cucu. Aku kembali. Qinglong. 7 tahu. Aku memikirkanmu setiap hari. Aku merindukanmu setiap malam. Namun kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu bahkan memilikiku di hatimu? Maafkan aku, Cucu. Maaf, tahukah kamu bagaimana aku menghabiskan 7 tahun ini? Dan yang kamu katakan padaku hanya maaf? Cucu, aku berjanji. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aku tidak akan pernah membiarkanmu disakiti lagi. Kalian berdua sudah selesai berpelukan? Masih ada orang di sini. Kamu adalah menantu tak berguna yang dulu dimiliki cucu. Apa? Kamu di sini untuk memberiku selamat? Bicara. Berapa banyak yang kamu inginkan untuk menjual matriarkmu? Apa katamu? Aku sudah sering melihat orang sepertimu. Kamu hanya ingin memeras lebih banyak uang, Bicara. Berapa uangnya? Apakah ini cukup? Apakah ini cukup? Aku bertanya padamu. Apakah ini cukup? Kamu mencari mati. Beraninya kamu memukulku? Kamu tahu siapa aku? Aku Wang Xiao dari ibu kota. Beraninya kamu memukulku? Kamu ingin mati? Cepat hentikan si tidak berguna ini. Menyinggung keluarga Wang. Kita tidak bisa menanganinya. Kita semua harus menanggung akibatnya. Kamu benda tak berguna. Lepaskan sekarang. Cucu. Cukup, Qinglong. Kamu tidak mampu menyinggung keluarga Wang. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Pergi? Pergi kemana? Kamu masih mau pergi setelah memukulku? Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Si tidak berguna ini, kami sudah lama mengusirnya dari keluarga Chu. Bangu. Nah, perhatikan baik-baik. Aku anggota keluarga Wang. Keluarga Wang. Bahkan 10 keluarga teratas di Jiuzhou. Di depanku. Qianlong aku. Apa yang perlu ditakutkan? Qianlong, kamu benar-benar lemah di seluruh tubuh. Hanya mulutmu yang keras. Binatang, bahkan nama 10 keluarga teratas di negara bagian. Kamu berani menggunakannya untuk mengarang cerita. Aku lihat kamu sudah gila meminta uang. Boleh saya bertanya, Nyonya tua, Cucu sudah menikah denganku dan punya anak. Mengapa Anda memaksanya untuk menikah lagi dengan orang lain? Kenapa? Karena kamu adalah orang yang tidak berguna. Kamu sudah membuat keluarga Chu kita. Di Jiangcheng, kehilangan muka. Keluarga Wang terlalu ambisius. Latar belakang keluarga mereka, status, adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu capai seumur hidupmu. Bagaimana kamu bahkan bisa bertanya kenapa? Keluarga Chu ingin menjadi keluarga papan atas. Saya bisa sepenuhnya mengerti. Tapi Anda seharusnya tidak menggunakan Cucu sebagai korban. Dengan metode seperti itu, miski kamu jadi salah satunya. Siapa mau hormat padamu? Diam. Kamu menghilang tanpa jejak beberapa tahun terakhir ini. Dan sekarang kamu bicara besar. Keluarga Wang bisa dengan santai mengeluarkan 500 juta untuk berinvestasi. Bisakah kamu melakukan itu? Nenek, pertanyaanmu tidak berguna. Lihat dia, seluruh tubuhnya. Aku yakin dia bahkan tidak punya 100 yuan. Qianlong, kamu bilang tidak punya uang? Ya sudah, kamu juga tidak punya koneksi. Biar ku beritahu, begitu keluarga Lin dan keluarga Chu kita telah menjalin hubungan dengan Komandan Lon, kamu bahkan tidak pantas menjadi anjing penjaga kami. Begitu kan? Ini adalah milik Ding Hui Group. Kartu hitam tertinggi. Dengan ini, Anda bisa memerintah dunia. Konsorsium teratas. Nyonya tua, jika Anda punya kartu ini, Anda bisa punya uang sebanyak yang Anda mau. Qianlong, sayang sekali kamu bukan aktor. Kamu bahkan membawa properti sendiri. Lihat, ini bahkan tidak punya nomor kartu, dan kamu masih mencoba menipu orang di sini. Qianlong, jika kamu tahu yang terbaik untukmu, keluar dari sini sekarang. Ini adalah kesempatan. Keluarga Chu mendekati, yang paling dekat dengan keluarga elit. Qianlong, berhenti berpura-pura. Cepat ambil anak baikmu dan pergi dari sini. Mungkin anak akan melunak nanti, dan memberimu uang saku. Ya. Qianlong, apakah kamu sudah melihat cucuku Chen Dongdong di pintu? Coba tebak dia mirip siapa? Ekspresi anjing liar itu, bukankah sangat mirip denganmu? Lin Xian, jangan keterlaluan. Cucu, beraninya kamu bicara pada Zi. Seperti itu, dasar jalang muraha. Kamu berani memukulku? Anda bisa bicara tentang saya.
Tapi berani memarahi cucu, aku akan membuat kalian semua membayarnya. Lin Xian, aku punya hutang. Untuk diselesaikan denganmu dulu, aku ingin kau tahu bahwa ada orang yang tidak bisa kau provokasi. Baisa, dalam 1 menit, aku ingin melihatmu dan tuan muda, bajingan sampah. Nama asli Baisha The film was bukan sesuatu yang bisa kamu translated sebutkan. and Kurasa narrated kamu by benar-benar Amelia. bosan hidup. Sungguh dosa, dosa. Bagaimana keluarga Chu kita bisa mengenal orang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu? Cepat bawa sampah ini dan beban itu di pintu dan keluarkan mereka dari keluarga Chu. Nenek, tolong jangan. Qinglong, bisakah kamu berhenti membual? Ini bukan tempat bagimu untuk tinggal. Pergi sekarang. Cucu, kau percaya padaku, Baisha adalah bawahanku. Dia pasti akan datang. Gila. Ini sungguh gila. Kamu bilang Baisha, Tuan Bai, adalah bawahanmu? Mungkinkah kamu adalah Komandan Long? Jika kamu adalah Komandan Long, maka aku adalah anakmu. Orang miskin cenderung lebih menyombongkan diri. Itu hanyalah penyakit. Tapi dia mengatakannya dengan sangat serius. Mungkinkah itu benar? Aku pikir kamu juga sakit. Qinglong, kamu keluar dari sini sekarang. Jika keluarga Chu kita diperingatkan oleh Komandan Lo karena tidak sopan, keluarga Chu tidak akan pernah memaafkanmu. Gubernur Jiuzhou, Tuan Bai. Membawa Raja Dongsha, Komandan Long, Chen Dongdong. Mereka sudah tiba. Tuan Bai benar-benar datang. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dong. Apakah kamu benar-benar Baisha, Tuan Bai? Bawahanmu adalah Baisha, Salon, Nyonya Muda. Nyonya muda. Tuan Bai, kapan Anda tiba? Seharusnya Anda bilang lebih awal. Saya akan menjemput Anda. Anda siapa? Ayahku adalah Lin Tiana. Dulu pernah bekerja dengan Anda di Kyoto selama beberapa hari. Saya, putra tunggal Lin Tianan, Lin Xia. Aku belum pernah mendengar nama Lin Tiana. Barusan, siapa yang mempertanyakan Komandan Long? Tuan Bai, Chen Long ini hanyalah keluarga mereka. Menantu sampah. Bagaimana mungkin dia Komandan Long? Bodoh sombong. Pahlawan tidak pernah dinilai dari asal-usul mereka. Di tanah Jiuzhou, tanpa Komandan Long, bagaimana negara bisa damai? Kalian semua menikmati kekayaan dan kejayaan. Belum lihat wajah asli Komandan Long. Muka apa yang kalian punya sampai bisa begitu tinggi hati? Dia benar-benar Komandan Lo? Nenek, bagaimana ini bisa terjadi? Si sampah ini benar-benar orang bodoh. Seseorang datang, lemparkan dia ke sungai Huangpu untukku, untuk memberi makan Ika. Ya, Komandan Long, ampuni aku. Aku buta dan gagal mengenali Gunung Tai. Tolong, ampuni aku. Ampuni aku. Siapa ini? Putra terhormat Komandan Long. Apa? Ayah. Dia ayahku. Kamu kakekku? Keterlaluan. Koneksi Komandan Long bukanlah sesuatu yang bisa kalian hubungkan. Hanya boneka. Aku peringatkan kau. Jika kau berani mengincar cucu lagi, keluarga Wangmu bisa langsung dimusnahkan. Ya. Bahkan jika kau memberiku puluhan ribu nyali, aku tidak akan berani. Aku bilang, barusan, keluarga Chu dekat dengan keluarga kelas 1, pencapaian terdekat mereka. Cucu, ayo pergi. Sudah menyinggung Komandan Long? Tamat sudah. Keluarga Chu benar-benar hancur. Apa yang kita lakukan sekarang? Dibiarkan hidup adalah hasil terbaik bagi kita. Tuan, pertempuran harimau di Qinzhou sedang mengadakan latihan besar-besaran. Aku dengar, sepertinya mereka menyambut Komandan Long. Komandan Hua, Komandan Long baru saja meninggalkan tempat kami. Ada apa? Mungkinkah ada 2 Komandan Long? Saya mengerti. Chen Long, dia bukan semacam Komandan Long. Dia hanyalah tabir asap yang dilepaskan oleh Komandan Long yang asli. Zi, apa artinya ini? Pikirkan baik-baik, semuanya. Siapa Komandan Long itu? Komandan Long adalah seseorang yang mengawasi di Jiuzhou, wilayah sebesar itu. Demi keselamatannya, dia pasti akan dikelilingi oleh para jenderal saat dia keluar. Tapi Chen Long tidak seperti itu. Dia datang ke sini sendirian. Dia baru saja datang. Itu masuk akal. Tapi, Chen Long punya Tuan Bai. Mengikutinya. Itu bukti terbaik. Jadi, saya katakan, Chen Long, dia pasti bukan Komandan Long sembarangan, tapi Komandan Long yang asli. Melepaskan tabir asap, itu hanya untuk keaslian. Bahwa Tuan Mai menemaninya. Jadi begitu. Chen Long ini memperlakukan kita seperti monyet. Dia pembawa sial. Chen Long, apa yang kau hutangkan padaku hari ini? Aku pasti akan membuatmu membayar 2 kali lipat. The Chen film Long, was anak hilang kembali ke translated rumah. and Mari kita narrated minum by enak hari ini. Amelia. Kau dan aku. Baiklah, Apa aku tidak bisa mati kalau tidak minum air kencing kucing itu setiap hari? Mari kita abaikan dia. Kau dan aku. Mari kita minum ini. Chen Long, di mana saja kau? Beberapa tahun terakhir ini, aku telah berjuang untuk negara, di berbagai negara bahagia. Masih menyombongkan diri. Jika kamu tidak didukung oleh Komandan Long, aku sudah lama mengusirmu dari rumah. Qinglong,
Aku tahu, semua yang terjadi hari ini, itu kamu lakukan untukku. Sewa orang buat sandiwara. Bukan salahmu. Sekarang kamu kembali. Mari kita jalani hidup yang baik. Baiklah. Itu bukan, Cucu. Aku benar-benar Komandan Long. Komandan Long selalu punya pengikut jenderal. Bagaimana dia bisa seperti kamu sekarang? Jinlong, bahwa kau tidak menundukkan kepala kepada anak cucu karena uang. Aku sangat puas. Soal Komandan Long itu, keluarga terkemuka apa? Kami tidak peduli. Tidak peduli. Diusir dan hidup di jalanan. Olah Lin Zian dan Chu Yuking. Aku akan lihat kamu peduli atau tidak. Ibu. Halo, cucu. Nenek akan memberimu tawara. Untuk Sengsin Group. Ingat untuk mengoordinasikan proyeknya. Apa? Proyek ini? Bukankah kamu yang bertanggung jawab? Bukankah kamu punya Chen Long dan Tuan Bai? Dan hubungan itu, nenek berharap kamu bisa menggunakan hubungan ini untuk memperlancar semuanya. Nenek, aku melakukan ini demi keluarga Chu. Jantungku berdebar kencang. Bisakah kamu mempercayakan proyek sebesar itu kepada cucu? Nenek sangat mengagumimu, tapi apakah menurutmu cucu benar-benar bisa memenangkan tender ini? Dia pasti bisa. Nenek, pikirkan. Bagaimana mungkin Komandan Long yang asli peduli pada hal-hal sepele seperti itu? Karena Tuan Bai menerima cucu si menantu yang tak berguna. Sebagai tameng, kita harus ikut bermain. Bantu cucu dengan bantuan ini. Sedangkan untuk keluarga Chu kita, paling-paling kita hanya akan menuai keuntungan, membiarkan keluarga Chu mencapai ketinggian baru. Yuking, kamu benar-benar berpikir jernih. Semua yang kulakukan berawal dari kepentingan keluarga Chu. Nenek tahu. Aku tidak akan menganiayamu di masa depan. Sayang, kenapa kau memberikan proyek itu pada cucu dan membiarkannya mengambil pujian? Apa yang kamu tahu? 2 sasaran 1 aksi. Tujuan awal proyek ini berbeda. Setelah cucu dan Lawang nikah, supaya kita untung. Aku tidak menyangka Chen Long membuat keributan seperti itu. Proyek ini telah menjadi kentang panas. Memang panas. Kurasa keluarga Wang akan ingin menghancurkannya habis-habisan demi meluapkan kemarahan. Terlepas dari apakah cucu bisa menandatangani kontrak, itu akan menguntungkan kita. Bagaimana jika dia tidak mendapatkannya? Bodoh. Bukankah lebih baik jika dia tidak mendapatkannya? Maka kita bisa dengan sah mengusirnya dari keluarga Chu. Pembagian harta pribadi. Wangi nggak? Istriku memang yang paling pintar. Tentu saja. Cucu, kau masih belum selesai selarut ini? Jangan terlalu memaksakan diri. Tidak. Aku harus menyelesaikan tender. Sebelum besok, nenek tiba-tiba memberiku proyek sebesar ini. Dia pasti ingin mengujiku. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Sengsin Group, apakah mereka sesulit itu untuk diajak bekerja sama? Ini perusahaan terbesar di Jiangcheng. Begitu banyak orang memeras otak, tidak bisa masuk juga. Keluarga Chu kita bisa hubungi mereka kali ini. Nenek memohon pada banyak orang. Begitulah dia dapatkan itu. Baiklah. Kalau begitu jangan begadang terlalu larut. Tidurlah lebih awal. Kamu masih mau tidur di kasur? Ambil tikarnya. Mengapa? Siapa tahu kamu sudah berkelakuan baik selama 7 tahun ini. Cucu, aku tahu aku bersalah padamu. Kita menikah waktu itu. Pernikahan layak pun aku tak beri. Aku bersumpah, aku pasti akan memberimu pernikahan paling romantis di dunia. Cukup kamu punya niat itu. Pernikahan dan semacamnya. Tidak penting. Aku hanya ingin keluarga kita rapi dan bersih. Senang bisa bahagia bersama. Baisa. Apa kau tahu Sengsin Group? Sepertinya itu perusahaan biasa di Jiangcheng. Ada apa? Cucu sepertinya bersama mereka membicarakan sebuah proyek. Katakan salam, jangan bikin susah dia. Beri dia lampu hijau sepenuhnya. Ya tua, akan segera kulakukan. Cucu, biarkan aku naik bersamamu. Aku mau bicara bisnis. Apa yang akan kamu lakukan? Tunggu saja aku di sini. Komandan Lon, manajer grup sanksi, Lin Guoli, akan secara pribadi menerima nyonya muda. Baik. The film was translated and Hey. narrated by M Media. Apa yang kamu lakukan? Halo, saya Cucu dari grupku. Di sini untuk menyerahkan dokumen penawara. Cucu, namamu tidak ada di formulir pendaftaran. Apa kamu sudah membuat janji? Seharusnya sekretaris janji temu. Tolong lihat lagi. Chu Group. Grup Chu. Aku ingat sekarang. Chu Yuking. Kenapa dia tidak datang? Dia adikku. Sekarang proyek ini adalah tanggung jawabku. Kalau begitu menurutmu, siapapun bisa membawa setumpuk materi dan katakan mereka saudara kandung keluarga Chu. Dan kita harus membiarkan mereka masuk. Bukan itu maksudku. Kalau begitu, pergilah dari sini. Jangan menghambat pekerjaanku di sini. Hentikan. Lin Guoli, Presiden Grup Sanksi. Direktur Jenderal. Apa yang kau lakukan? Direktur utama, kau datang di waktu yang tepat. Orang ini aku tidak tahu siapa. Adalah karyawan kecil dari perusahaan Cangkang. Mengatakan namanya Cucu. Ingin masuk tanpa janji. Beri aku 30 detik. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Jangan sampai matamu ternoda. Direktur Jenderal, ada apa? Apa kau tahu siapa dia? Jika kau mengusirnya,
kita semua akan minum angin barat laut, berlutut, minta maaf. Tidak perlu. Akulah, manajer umum, yang tidak ketat dalam disiplin. Nona Cucu, maaf banget, gak usah dipikirin. Cepat minta maaf sambil berlutut. Tidak perlu, sungguh tidak perlu. Dia juga menjalankan tugasnya. Presiden Lee, saya di sini untuk menyerahkan kontrak. Tidak masalah, tidak masalah. Tanda tangan di sini. Nona Cu, silakan lewat sini. Bagus. Bukankah ini Qianlong? Yang Wei. Kenapa aku tidak melihatmu bertahun-tahun? Yang Wei, kenalan lama Qianlong. Masih terlihat miskin begini. Atau kalau tidak, aku akan memberimu makanan. Suamiku, aku dapat kontraknya. Ini istrimu. Sayang, siapa ini? Tidak penting. Ayo pergi. Sialan Qianlong. Keberuntunganmu bagus. Kol sebagus ini diambil oleh babi. Apakah itu Tuan Wan? Itu dia. Dia berani menyakiti anakku. Wang Miao dari keluarga Wang. Aku akan membuatnya mati. Itu mudah. Aku akan bawa orang-orang untuk menghabisi keluarganya. Gangster berkepala botak. Menghabisi seluruh keluarganya? Apa kau belum cukup lama di penjara? Komandan Long yang asli. Bisa datang kapan saja. Jangan membuat keributan besar. Kalau begitu, bagaimana kalau mereka yasa kecelakaan mobil? Kecelakaan mobil? Kecelakaan mobil bisa berhasil. Tapi jangan sakiti anaknya. Anak nakal itu sudah diakui oleh Tuan Bai sebagai anak angkatnya. Apa? Dia salah satu anak buah Tuan Bai. Kalau begitu aku tidak akan mengambil pekerjaan ini. Aku tidak punya nyali untuk menyinggung orang dari militer. Kau apa? Anaknya punya koneksi dengan Tuan Bai. Dia hanya menantu tidak berguna. Tuan Bai pikir dia siapa? Aku akan memberimu tambahan. Setelah selesai. 1 juta. Siapa ini? Siapa aku tidak penting. Kau hanya perlu tahu bahwa Qianlong adalah seseorang yang tidak bisa kau sakiti. Kau diutus oleh Qianlong? Justru sebaliknya. Aku di sini untuk membunuhnya juga. Tapi tindakanmu akan menghalangi rencanaku. Jadi semua yang kau lakukan harus di bawah perintahku. Sombong. Kau pikir kau siapa? Kau. Apa maumu? Wang Miao. Tidak peduli seberapa besar kekuasaanmu. Di Jiangcheng, kau akan patuh mendengarkanku. Kalau tidak, bagaimanapun, kita punya tujuan yang sama. Kita berdua ingin membunuh Qianlong. Aku akan mendengarkanmu. Aku tidak menyangka mendapatkan kontrak semudah ini. Tapi, anehnya, Presiden Lee sepertinya sangat takut padaku. Mungkin karena kau terlalu luar biasa. Presiden ingin mempertahankan bakat itu. Berhenti menggodaku. Bakat apa aku ini? Baiklah, ayo kita temui nenek. Ayo pergi. Nenek, aku dapat kontraknya. Benarkah? Biar kulihat. Yu King dan Xian ada di sini. Cucu mendapatkan kontraknya. Adikku benar-benar mampu. Kenapa aku tidak menyadari? Cucu punya kemampuan hebat seperti itu sebelumnya. Apa maksudmu? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Meskipun kontrak itu penting. Reputasi seorang wanita bahkan lebih penting. Chu Yuking, jaga ucapanmu. Qianlong. Mengingat wajah Komandan Long yang asli, kami tidak akan membongkar identitasmu. Tapi jangan menyalahgunakan kekuasaanmu. Apa yang kukatakan? Apa yang kukatakan? Kamu tahu itu di hatimu. Jika cucu tidak tidur dengannya, bagaimana dia bisa mendapatkan kontraknya? Beraninya kamu memukulku? Karena kau pantas mendapatkannya. Aku akan melawannya sampai mati. Lepaskan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia sekarang. Lancang, kamu hanya menantu tinggal, beraninya kamu menentang kami. Apa? Kamu masih mau memukulku? Sejak aku masuk ke keluarga Chumu, aku selalu dihina olehmu. The film was Demi Cucu, translated aku telah and menoleransi semua ini. narrated by Tapi sejak aku M-Media. meninggalkan rumah, dalam 7 tahun ini, kau bukan hanya tidak menjaga dengan baik Cucu dan anakku, tapi kau malah mengintensifkan upayamu untuk mengintimidasinya dan memaksanya menikah lagi. Apa kau tidak pantas diberi pelajaran? Kamu, Qianlong, kamu tidak boleh bersikap kasar pada nenek. Nenek, Qianlong tidak tahu apa-apa. Dia sudah menyinggungmu. Aku minta maaf padamu atas namanya. Nenek, hari ini adalah acara yang membahagiakan. Jika permintaan maaf berguna, untuk apa kita butuh hukum? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Zian, cepat kemari. Kenapa aku mengalami tinnitus? Ini jelas jendang telinga pecah. Qianlong, jendang telinga pecah hanyalah cedera ringan. Kau perlu tahu, ini akan mengakibatkan setidaknya 5 hari, dan hingga 10 hari penahanan. Mengingat, kita juga keluarga, berlutut dan bersujud padaku. Dan kita akan anggap masalah ini selesai. Chu Yuking,
Kamu keterlaluan. Mau berlutut atau tidak itu terserah padamu. Tapi jika Chen Long pergi ke kantor polisi, dan keluarga Wang datang mencari masalah, keluarga Chu tidak akan bisa melindungimu. Chen Long ini, seluruh sikapnya berbeda dari sebelumnya. Bahkan jika dia, pemban yang diatur oleh Komandan Long, kita tidak bisa terlalu menyinggungnya. Yu King, bagaimanapun juga, Chu sudah memberikan kontribusi besar. Demi dia, biarkan Chen Long lolos. Karena memang begitu. Aku akan jujur. Kontrak Chu ditandatangani karena aku. Xian, apa maksudmu? Bukankah itu karena Tuan Bai marah kemari tentang pernikahan itu? Jadi aku meminta seseorang meneleponnya. Seseorang diminta meneleponnya. Kebetulan, dia menemani bos baru grup Sangsin makan malam kemari. Mungkin saja dia hanya sekadar menyebut keluarga Chu di meja makan. Dan kontrak itu dengan senang hati diberikan kepada keluarga Chu hari ini. Itu masuk akal. Jadi itu semua berkat Xian. Sama sekali tidak. Itu mungkin. Itu benar-benar karena Chu. Mampukah? Apa gunanya dia? Kurasa, itu masih berkat koneksi Xia, sehingga semuanya bisa tercapai. Lin Xian, kamu bicara omong kosong. Bahkan jika dia adalah Presiden Li jelas tidak pernah menyebut Tuan Bai. Omong kosong. Bos besar mana yang akan mengakuinya? Menandatangani kontrak berarti dimanipulasi oleh orang lain. Lin Xia, kenapa aku tidak tahu tentang ini? Apa kau menelepon Baisa? Apakah Komandan Long memintamu berakting? Kau benar-benar mendalami peran itu. Dengarkan aku. Kau hanyalah target yang dilepaskan oleh Komandan Long yang asli. Badut yang melompat-lompat. Hanya itu. Lin Xia, apa kau sudah lupa di perjamuan hari itu? Bagaimana kau berlutut dan memohon ampun? Itu karena aku tidak memikirkannya matang-matang saat itu. Itulah sebabnya aku percaya kau adalah Komandan Long. Alasan aku berlutut adalah untuk menjaga muka Tuan Bai. Kenapa kau tidak kencing? Dan lihat dirimu sendiri, apakah kau pantas? Tapi tidak heran. Semakin terpuruk seseorang, semakin mereka berfantasi menjadi orang besar. Bagaimana kalau aku membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan penyakit mental? Delusi bisa sangat berbahaya. Kalian tidak percaya padaku? Aku akan memanggil Baisa kemari sekarang untuk bersaksi. Baiklah. Hentikan. Cepat pergi dan laksanakan rencananya. Jangan sampai kacau. Lin Xian, karena kau terus mengatakan kau berhubungan dengan Baisa, maka kau pasti tahu bahwa Komandan Long akan mengadakan pernikahan di Jiangchan. Jadi kau pasti bisa mendapatkan undangan. Tentu saja. Tuan Bai sudah lama lupa tentang apa yang terjadi di perjamuan hari itu. Selama aku menelepon, mendapatkan undangan pasti bukan masalah. Bagus. Kalau begitu, saat waktunya tiba, aku akan berada di pernikahan Komandan Long bersama pengantinku, Chu. Menunggu kedatanganmu. Apa? Pernikahan Komandan Long? Cucu pengantinnya? Seluruh keluargamu pasti sudah gila. Kamu bicara omong kosong. Sampai kapan kamu akan terus berpura-pura? Apa kamu belum cukup malu? Bukankah sudah kubilang, yang kuinginkan bukanlah suami yang kaya dan berkuasa. Yang kuinginkan adalah suami yang benar-benar baik padaku. Kenapa kamu terus membual? Aku tidak membual. Apa yang kukatakan itu benar. Aku bilang aku akan memberimu pernikahan paling romantis. Dan aku pasti akan melakukannya. Pernikahan? Adakan saja kalau mau. Tapi, jangan libatkan Komandan Long. Status orang itu apa? Status kita apa? Kalau dibicarakan, kita hanya akan dipermalukan. Jangan khawatir. Di hari pernikahan, aku akan lihat siapa yang berani menertawakanmu. Komandan Long, apa perintahmu? Aku ingin mengadakan pernikahan di Jiangchan. Jika pasukan dimobilisasi, apakah itu akan mengganggu kehidupan rakyat? Bisakah aku menggunakan sumber daya Sangsin Truk? Tentu saja, kau bisa. Seluruh grup Sangsi adalah milikmu. Tapi Komandan Long, pernikahan akbar seperti apa yang kau inginkan? Seberapa tinggi gedung ini? Gedung ini adalah gedung tertinggi di provinsi ini. Lebih tinggi darinya, hanya langit. Kalau begitu mari kita adakan satu yang bisa menyaingi langit. Benar. Apakah Anda kenal Lin Xian? Dia sepupu jauhku. Sebarkan berita bahwa aku akan menikah, tapi rahasiakan identitasku. Ya. Chu, aku berhutang banyak padamu. Aku akan menjadikanmu yang pengantin paling memukul di dunia. Ayah, Apakah ini anakmu? Bagaimana kau mendidik anakmu? Mengajarinya jati pencuri? ayah, saya tidak mencuri apapun. Teman-teman sekelas saya menjebak saya. Bukti apa yang kau punya bahwa Dongdong adalah pencuri? Tertangkap basah, masih mau menyangkalnya? Awalnya ada 8 permen di sini. Sekarang tinggal 6. Dan bungkus permen ini ditemukan di sakunya. Masih mau menyangkalnya? Dongdong, beritahu ayah. Apa kau mengambil permen-permen itu? Bukan saya. Saya tidak. Baik. Jika kau bilang tidak, berarti tidak. Ayah percaya padamu. Berapa uangnya? Aku akan bayar. Aku buru-buru keluar.
dan lupa membawa uang. Besok, Kau pasti punya ponsel, Kak. Pindai kodenya. Jangan bilang kau bahkan tidak membawa ponselmu. Apa kalian kesini untuk mencuri barang secara berkelompok? Kalau atasnya bengkok, bawahnya juga tidak akan lurus. kau. Bagaimana kalau begini? Bisakah kau pinjamkan ponselmu sebentar? Aku akan menelepon bos besar Sang Sindro dan memintanya membayarmu kembali. Kau benar-benar berani mengatakan itu. Kenapa kau tidak minta saja pada Kaisar Langit untuk memberiku uang? Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku serius. Pergi dari sini, cepat. Aku panggil polisi kalau perlu. Besok, aku akan meminta asistenku memberimu uang besok. Ayo pergi. Sungguh membual. Aku membencimu. Saya bukan pencuri. Kalian semua menjebak saya. Kami tidak hanya menjebakmu. Kami juga akan memukulmu. Mengintimidasi orang selagi mereka masih sangat muda. Apa orang tuamu tidak peduli padamu? Paman, kami tahu kami salah. Kau tidak diizinkan untuk mengintimidasi teman sekelasmu lagi. Mengerti? Ayo pergi. Ayah, saya tidak menjoli apapun. Mereka menjebak saya. Ayah tahu. Dongdong, jangan khawatir. Ayah sudah mengusir semua orang jahat. Ngomong-ngomong, Dongdong, ibumu di mana? Kenapa dia tidak datang menjemputmu? Ibu dan manajer Yan pergi membahas bisnis. Manajer yang? Manajer yang mana? Siapa namanya? Yang Wei? Apa? Komandan Lon, laporan pengintai, ada situasi di sini. Bagaimana? Semuanya baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Pinjamkan ponselmu. Halo. Nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Apa yang terjadi? Baisa, segera cari tahu untukku lokasi tepat Cucu. Ya. Ketemu. Rumah Anggur Cuntil, nomor 52. Komandan Lon, apa kau mau aku mengirim seseorang bersamamu? Tidak perlu. Kalian bawa Dongdong kembali. Manajer Yang, ini sudah rencana ke-13. Dan masih belum berhasil. Minum lagi. Aku akan langsung memberitahumu. Manajer Yang, sial. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Cantik. Bagaimana bisa ada bisnis yang bisa ditutup tanpa minum? Kalau begitu bagaimana? Kalau kita jadwalkan ulang. Jangan. Jika kau minum lagi, aku akan langsung memberitahumu. Benarkah? Asal kamu minum cangkir ini, kamu akan langsung menandatangani. Benarkah? Langsung tanda tangan? Noraju. Noraju. Cantik. Biarkan aku menghujanimu dengan cinta. Yang Wei, apa yang sedang kau lakukan? Chenlong. Kau terlalu banyak minum. Kurasa kau terlalu banyak minum obat. Chenlong, biarkan aku bermain dengan nyonya besarmu, dan aku akan mempromosikanmu menjadi supervisor. Berapa banyak supervisor yang kau The punya? film was translated and Binatang. narrated by M Media. Apa yang akan kau lakukan? Bocah, aku memberitahumu. Jika kau menyakitiku, jangan harap kontrak nyonya besarmu disetujui di sini. Begitu kan? Kulihat kau masih belum tahu. Di mana letak kesalahanmu? Apa yang akan kau lakukan? Karena kau tidak bisa mengendalikan apa yang ada di bawahmu. Aku akan membantumu mengendalikannya. Saudara Chain, demi hubungan kita di masa lalu, ampuni aku kali ini. Hubungan masa lalu? Kau tidak berguna. Pekerjaan kecil saja tak bisa kau kerjakan dengan baik, kakiku sakit. Semuanya patah. Kompensasinya akan dipotong dari gajimu. Apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau sengaja membuat masalah? Bodoh besar. Pekerjaan kecil ini saja tidak bisa kau lakukan dengan baik. Dan kau berani bersikap kasar padaku? Apa yang kau lihat? Jika kau mampu, lakukan saja. Sama sekali tidak. Menyingkir. Cucu. Cucu. Cucu, kamu sudah bangun. Luka-lukamu ini. Dari mana asalnya? Bukan apa-apa. Mereka dari dulu sekali. Tidurlah di ranjang. Luka-luka ini akan sakit kalau tidur di tikar. Ayah, ibu. Aku berpikir akhir pekan ini,
Kita harus mengadakan pernikahan untuk cucu. Kurasa kau masih punya hati nurani. Selama bertahun-tahun ini, kau berutang banyak pada mereka. Ibu dan anak itu, seharusnya kita sudah melakukannya sejak lama. Sebentar lagi, kita akan pergi mencari nyonya tua. Dan membicarakan ini. Untuk apa kau mencari mereka? Mereka sama sekali tidak menganggap kita penting. Jika kau tanya aku, mari kita cari saja hotel kecil dan makan enak. Itu tidak bisa. Pernikahan adalah masalah besar bagi seorang wanita. Lagi pula, bagaimana bisa kau diam-diam menikah di belakang keluargamu sendiri? Aku hanya takut kau akan diremehkan. Tidak peduli seberapa dingin sikap mereka, kita tetap harus berpegang teguh. Apa kita akan membiarkan Chu Yuking membagi harta keluarga? Dengarkan aku, mari kita kumpulkan semua orang, dan kita akan pergi mengundang nenek bersama. Ini Zian, dia membelikannya untukmu dari Europe. Ini bisa memperpanjang hidupmu. Zian masih yang paling berbakti. Dan juga mampu. Benar Nyonya Tua, sudahkah kau melihat beritanya? Pernikahan Komandan Long adalah minggu ini di daerah Lake Manor. Aku melihatnya, katanya semua keluarga teratas di Jiangcheng akan hadir. Sangat mengesankan. Ada apa di Jiangcheng? Orang-orang berpengaruh di ibu kota akan ada di sana. Jika kita bisa pergi, kita akan benar-benar menjadi sorotan. Aku khawatir keluarga kelas 2 seperti kita tidak akan mendapatkan undangan. Nana, jangan khawatir. Serahkan undangannya padaku. Aku yang akan mengurusnya. Ibu, kami datang untuk membawakanmu undangan. Menantu, kamu bilang kamu punya undangan pernikahan? Biar kulihat. Jati ibu sudah tahu, dan aku tadinya berpikir untuk memberitahumu terakhir. Bukankah ini Cuco? Bukankah dia mengadakan pernikahan hari Minggu ini? Kami tadinya berpikir untuk mengundangmu. Untuk acara kumpul keluarga yang meriah. Siapa yang punya waktu untuk menghadiri pernikahanmu? Kukira itu undangan Komandan Long. Tidak kusangka itu undangan si tidak berguna ini. Sungguh buang-buang perasaan. Benar-benar melebih-lebihkan diri sendiri. Berani-beraninya menjadwalkan pernikahanmu di hari yang sama dengan Komandan Long. Berhenti minum. Kenapa kau tidak bicara? Sudah kubilang jangan datang. Jangan datang. Tapi kau bersikeras datang. Cucu, bukan berarti nenek mengincarmu. Kenapa aku harus melewatkan pernikahan Komandan Long? Tidak menghadiri. Bisakah aku menghadiri pernikahan sampah begitu? Nenek, kumohon, jangan bicara lagi. Cucu mengerti. Maaf merepotkanmu. Mengingat kau adalah seorang tetua, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jin Long, beraninya kau bicara padaku seperti itu? Jika ada yang berani menghadiri pernikahanmu, aku akan membuat mereka keluar dari keluarga Chu. Sarang tikus yang kau besarkan ini, kau bahkan berani mengadakan pernikahan? Memalukan. Jin Long, aku mohon, tolong berhenti melakukan hal-hal yang memalukan ini. Kau akan menyesali setiap kata yang kau ucapkan hari ini. Si tidak berguna macam ini, hanya bisa bicara besar. Dia bahkan tidak melihat di level mana dia berada. Apakah dia punya kekuatan untuk membuat kita menyesal? Dia nekat bandingkan dirinya dengan Komandan Long. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Untungnya, kita punya Xian yang bisa membantuku mendapatkan undangan Komandan Long. Xian, selama kau bisa membantu nenek menyelesaikan masalah ini, aset keluarga Chu di masa depan akan diserahkan kepada Yuking dan kau. Nenek, benarkah? Zian, kau dengar itu? Kau harus tidak mengecewakan nenek. Jangan khawatir, serahkan padaku. Qianlong, kau jemput Dongdong dulu. Mari kita pulang dan membujuk putra kita. Bos, Tuan Muda bilang, orang yang memukulnya terakhir kali adalah paman anak ini. Kita mengincarnya. Kita pasti akan menemukan orang yang memukulnya. Lu Sampao, pemimpin pasukan bawah tanah di Jiangcheng. Tangkap dia dulu. Lalu kita tunggu saja. Apa yang sedang kau lakukan? Bocah, kau datang di waktu yang tepat. Kami mencarimu. Bocah, kau punya kemampuan. Apa kau tahu siapa bocah itu? Dia Luo Sanpao, pemimpin dunia bawaan di Jiangcheng. Luo Sanpao, pemimpin dunia bawaan di Jiangcheng. Kau masih mau keluar dari sini hidup-hidup? Jadi kau tidak akan mengikuti hukum. Di wilayah Jiangcheng, aku adalah hukum. Kalian yang lumayan. Kalau begitu biarkan Tuan ketiga bermain denganmu. Bisakah kau menahan 2/10 kekuatanku? Aku akan menganggapmu seseorang. Bos, dia mencuri dialogmu. Keluar dari sini. Bocah,
Kau punya beberapa keahlian. Kalau begitu coba jurusku ini. Bos, kau juga tidak bagus. Omong kosong apa? Cepat panggil seseorang. Luo Sanpao, siapa yang akan kau panggil? Tuan Bai, angin apa yang membawamu ke sini? Bawahan Baisha datang terlambat untuk menyelamatkanmu. Kuharap Komandan Long akan memaafkanku. Apa? Orang ini adalah Raja Dongsha? Komandan Long. Dongdong, ayah akan mengantarmu pulang. Komandan Long instruktur. Bagaimana dengan Luo Sanpao dan yang lainnya? Sisi jahat. Mereka semua pantas mati. Komandan Long. Komandan Long, ampuni aku. Kami tidak berani. Komandan Long. Komandan Long. Meskipun Luo Sanpao adalah kepala pasukan bawah tanah Jiangcheng, dia masih cukup setia. Bisakah kau? Apa yang dia katakan itu benar. Kami mengucapkan kata-kata kasar hanya agar orang lain takut pada kami. Jika perkelahian sungguhan pekar yang tidak punya hati nurani adalah mereka yang menindas yang lama. Karena begitu, aku akan melepaskanmu kali ini. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Komandan Long, tunggu sebentar. Komandan Long. Ada apa? Kau masih ingin mencoba beberapa gerakan? Aku sungguh tidak berani. Aku cuma mau ikut Komandan Long. Jika kau tidak setuju, maka aku tidak akan pernah bangkit. Kalau begitu kau terus saja berlutut. Ini perjanjian antara kau dan aku. Sekarang batal demi hukum. Apa? Kau tidak ingin membalaskan dendam putramu? Kudengar dari Luo Sanpao bahwa Qianlong adalah Komandan Long Raja Dongsha. Dia adalah Komandan Long. Kita akan membunuhnya? Bukankah itu bunuh diri? Karena aku sudah bicara. Aku pasti punya rencana. Ikuti saja perintahku. Sisanya bukan urusanmu. Kau bisa pergi. Kerja sama kita diakhiri. Aku tidak ingin merusak bisnis keluarga Wang turun-temurun demi putraku. Sekarang kau ingin berhenti? Sudah terlambat. Apa yang ingin kau lakukan? Lihat sendiri. Putraku, di mana kau? Jangan khawatir. Mereka sudah pergi ke luar negeri. Selama kau melakukan apa yang kukatakan, aku jamin mereka akan aman. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Bunuh Raja Dongsha. Dilaporkan bahwa kalung permata terbesar di dunia, bintang tengah malam, dibeli oleh Raja Dongsha, Komandan Long. Cincin ini juga diangkut dengan helikopter ke Jiangcheng semalam untuk pernikahan Raja Dongsha, Komandan Long. Cincin berlian 80 juta. Sungguh mengesankan. Tua, kenapa ada begitu banyak wartawan? Di bawah. Dikatakan di TV bahwa Komandan Long tinggal di lingkungan kita. Dilaporkan bahwa Raja Dongsha, Komandan Long, akan menikahi pengantinnya. Di lingkungan ini, kamera selalu mengarah ke rumah kita. Kau pikir Komandan Long ini mungkin ada di rumah kita? Qianlong, mungkinkah itu benar-benar kau? Berhenti minum. Lihat kalian berdua. Dua pria tak mampu yang selalu salah langkah. Sepatu Komandan Long saja tak pantas dia bawa. Aku akan mengantar Dongdong ke sekolah. Xian, besok adalah pernikahan Komandan Long. Kapan undangannya akan tiba? Xian, kau tidak boleh mundur di saat-saat terakhir. Aku akan memikirkan cara lain. Nyonya Tua Chou, lama tidak bertemu. Kakak Wang, ada apa kau di sini? Aku tidak tahu. Apakah kau menerima undangan Raja Dongshan, Komandan Long? Ini dari Komandan Long untuk grup Wang. Kau hanya perlu hadir di pernikahan Komandan Long, tapi aku tidak punya undangan. Ambil ini. Pergi ke keluarga Chu dulu, dan kemudian aku bisa membawamu masuk. Nenek, kesempatan bagus. Tapi, bukankah itu akan membuat keluarga Chu kita menjadi bawahan keluarga Wang? Kenapa dia membantu kita? Siapa peduli? Mari kita setuju dulu. Bagaimana jika keluarga Chu melewatkan pernikahan itu? Kita akan rugi besar. Baiklah, aku berjanji padamu. Ibu, kamu sudah lihat Qianlong dan Dongdong? Pernikahannya sebentar lagi dimulai. Nah, ada begitu banyak mobil di luar. Sepertinya mereka di sini untuk menjemput pengantin wanita. Itu pasti. Iring-iringan pernikahan Komandan Long, bukan urusan kita. Benarkah? Di luar benar-benar terkepung. Itu tidak benar. Mengapa mereka sepertinya datang ke arah kita? Mungkinkah pengantin wanita Komandan Long tinggal di gedung yang sama dengan kita? Karena Komandan Long telah menerimamu, kau harus tampil baik. Pertama, jemput Nyonya di bawah. Aku tidak akan gagal dalam misiku. Kami diperintahkan untuk datang dan menjemput Nyonya muda. Cincin berlian ini adalah bintang tengah malam. Ibu,
Ada apa? Benar. Nomor gedung kita rusak. Awalnya gedung 6, sekarang jadi gedung 9. Mereka pasti datang ke tempat yang salah karena itu. Maaf, Anda salah orang. Nyonya muda, kami sudah memastikannya berulang kali. Tidak ada kesalahan. Silakan masuk ke mobil, Nyonya muda. Chow, kenapa kau tidak masuk mobil dulu? Ibu, apa ibu gila? Orang yang mereka jemput bukan aku. Lihat si gendut ini. Dia terlihat sangat garang. Jika terjadi perkelahian, kita pasti akan menderita. Tidak mungkin. Orang yang kunikahi adalah Chin Long, bukan Komandan Long. Paling buruk, kita bisa menjelaskan saat bertemu dengannya. Lagi pula, bisa bertemu Komandan Long. Keluarga Chu kita akhirnya bisa menegakkan kepala. Kau tidak mau. Keluarga kita selalu diremehkan. Kak, kubilang tidak. Ya tidak. Pernikahan itu acara besar. Lagi pula, bukan aku yang mereka nikahi. Betapa malunya aku kalau pergi. Baiklah, anak perempuan tumbuh dewasa. Dan mereka berhenti mendengarkan. Lihat saja dengan mataku sendiri, aku ditindas oleh keluarga Chu. Ibu, baiklah, cukup, baiklah, aku akan pergi, baiklah. Bagaimanapun, di pernikahanku dan Chin Long, itu dekat dengan Komandan Long. Anggap saja numpang, benar. Ayo pergi, ayo pergi. Tuan Bai, apa yang Anda lakukan di sini? Tidak, kita akan segera terbongkar. Aku tunduk pada Raja Dongshan Komandan Long untuk menjemput Nyonya. Tuan Bai, mungkinkah Chin Long benar-benar Raja Dongshan, Komandan Long? Ini, setelah Nyonya bertemu Komandan Long, Anda akan tahu sendiri. Saya tidak menyangka anak itu Chen Long. Benar-benar Komandan Long kali ini. Bukankah kita akan kaya? Menjadi kaya adalah untuk cucu. Apa hubungannya denganmu? Milik cucu. Bukankah itu milikku? Kalau bukan karena seleraku yang bagus, bisa langsung tahu bahwa Chen Long begitu menjanjikan. Ibu, ada apa? Aku tiba-tiba teringat. Dulu aku begitu kejam. Chen Long pasti akan mengakui aku, kan? Pasti. Kata-kata yang kau ucapkan itu, siapa yang tidak ingin menamparmu setelah mendengarnya? Ayah, berhenti menggoda ibu. Chen Long bukan orang seperti itu. Cucu, kamu tidak menunggu dengan sia-sia. Ayah, di mana ibuku? Wanita yang belum melihat dunia, pergi ke lokasi lebih dulu. Chen Long ini memang orang miskin punya cara mereka sendiri. Agar pernikahannya tidak terlalu sederhana. Dia malah berani menumpang bahkan di pernikahan Komandan Long. Sungguh tidak tahu malu. Siapa yang menumpang gratis? Ini semua disiapkan oleh Chen Long untuk cucu kami. Tidak sepertimu. Selama bertahun-tahun ini, Lin Xian terus menunda-nunda dan masih belum menikahimu. Sekarang itu yang patut ditertawakan. Kau, Xian kita, menunggu keluarga Li menjadi keluarga kelas 1 sebelum menikahiku. Itu tak sebanding dengan Chan Long, si tak berguna. Benar. Ambil saja pernikahan Komandan Long hari ini. Tidak sembarang orang bisa hadir. Begitu kita berhasil menempel pada Komandan Long, aku pasti akan memberikan Yukin pernikahan yang akan menggemparkan seluruh Jiangchen. Benarkah? Kalau begitu kita lihat saja nanti. Bagaimana kau akan berpegangan pada kaki Chen Long? Chen Long ini sudah mencuci otakmu. Cukup tuntas. Lagi pula, alasan Komandan Long bersedia muncul sebelumnya hanya untuk menggunakan Chen Long sebagai kedok. Lagi pula, orang seperti Chen Long, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, tidak ada cara untuk. Kalian keterlaluan? Chu Yuking, kita jelas bersaudara. Kenapa kamu harus menargetku seperti ini? Kakak adik apa? Kau hanyalah gadis bau yang kakek pungut. Kau tidak punya setetes pun darah keluarga Chu dalam dirimu. Aku sudah cukup baik. Selama ini tinggal satu atap denganmu. Aku sudah cukup baik. Baiklah, baiklah. Apapun yang terjadi, hari ini juga pernikahan cucu. Kita tidak akan menghadiri pernikahan cucu. Jadi, jangan bicara omong kosong lainnya. Kita harus segera bergegas sekarang dan pergi ke tempat pernikahan Komandan Long. Itulah yang penting. Para tamu terhormat, pernikahan Raja Dongshan, Komandan Chen Long, segera dimulai. Silakan masuk dengan undangan Anda. Terima kasih atas kerjasama Anda. Apa? Chen Long bukan orang Surua. Dia adalah Komandan Long yang sebenarnya. Bagaimana? Sudahkah kau cari tahu? Aku baru tahu. Sekarang seluruh Jiangqing menyebarkannya. Chen Long, dia adalah Komandan Long. Selesai sudah. Kali ini, keluarga Chu benar-benar tamat. Nenek, kurasa ini kesempatan bagus bagi keluarga Chu kita untuk bangkit. Setelah cara kita memperlakukan Chen sebelumnya, dia tidak akan membantu kita. Kurasa tidak. Darah lebih kental dari air. Selama kita mau meminta, adakah sesuatu yang tidak bisa dia bantu? Demi keluarga Chu kita, mari kita coba. Chen Long, benar-benar kamu.
Tentu saja, itu aku, Komandan Long yang terhormat. Bagaimana mungkin aku salah mengenali pengantinku sendiri? Ikut aku. Itu benar-benar Qin Long. Dia benar-benar Komandan Long. Lakukan. Mereka sudah masuk. The Apa film yang was harus kita lakukan? translated Nenek, and narrated jangan takut. by M. Kau Media. sekarang Nenek Komandan Long. Orang lain yang seharusnya takut padamu. Tapi, apakah Chen Long benar-benar bersedia mengakui kita? Tentu saja, dia adalah cucu menantumu. Sudahkah kau lupa? Chen Long bahkan mengirimimu undangan sebelumnya. Itu menunjukkan dia selalu mengingatmu di hatinya. Benar, aku adalah nenek Komandan Long. Ayo pergi, ayo kita ikut bersenang-senang dan menghadiri pernikahannya. Wang tua, kenapa kau di sini juga? Nyonya besar, Anda tidak berpikir untuk menyelinap masuk bersamaku, kah? Lihatlah siapa dirimu. Siapa aku? Aku adalah nenek kandung Komandan Long. Apakah aku perlu masuk bersamamu? Jika aku ingat dengan benar, kau telah menyinggung menantu cucuku. Wang tua, sadarlah sedikit. Aku akan mengucapkan beberapa kata baik untukmu di depan menantu cucuku. Silakan. Begitu lebih baik. Halo, silakan tunjukkan undangan Anda. Perjamuan ini hanya keluarga bangsawan tertentu yang diizinkan masuk. Nama keluargaku Chu. Chu dari keluarga Chu Jiancheng. Maaf, anggota keluarga Chu dilarang masuk. Apa? Apa kau ini mati? Beraninya kau menghentikan anggota keluarga Chu? Maaf, saya menghentikan mereka di sini. Dan keluarga Chu yang saya hentikan. Menantu cucuku, jika dia tahu kau berani menghentikanku, dia pasti tidak akan mengampunimu. Kebetulan sekali, justru Komandan Long yang memerintahkan agar tidak ada anggota keluarga Chu yang diizinkan masuk. Kau penjaga gerbang. Kau benar-benar membuatku kesal. Baiklah, orang bijak tidak bertarung saat peluang tidak berpihak padanya. Ayo pergi sekarang. Apa? Tidak bisa masuk? Bagaimana kalau saya antarkan masuk? Tapi, kita baru saja diusir. Mari kita lewat pintu kecil itu. Qin Long, apa kamu benar-benar Komandan Long? Sayang, kau sudah menanyakan pertanyaan ini berkali-kali. Sejak hari aku kembali, aku sudah memberitahumu. Maafkan aku. Salahku karena tidak mempercayaimu. Itu bukan salahmu. Pantas saja, kamu punya begitu banyak bekas luka di punggungmu. Aku terus memberitahumu betapa menderitanya aku. Tapi dibandingkan dengan berjuang bersamamu di medan perang, semua ini bukan apa-apa. Sayang, jangan katakan itu. Aku seorang pria. Ini tanggung jawab seorang pria. Ini adalah kepala keluarga Kia. Senang bertemu dengan Anda. Itu adalah Tuan Muda keluarga Su. Halo, halo. Ini semua adalah orang-orang yang biasanya tidak bisa kau temui. Halo semuanya. Nikmati makanan dan minumannya. Bagaimana mereka bisa masuk ke sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Chom Long, ini hari baik Chu Chau dan menantu cucuku. Hari baik, sebagai orang tua. Aku harus datang dan memberikan restu. Memberi restu? Tadi di pintu masuk, kamu tidak bilang kamu di sini untuk memberi restu. Bibi kedua, kata-kata itu, aku tidak suka mendengarnya. Bukankah kau hanya mengandalkan Chen Long untuk menjadi Komandan Long? Apakah backinganmu kuat? Tanpa The Chen film Long, was keluargamu translated bukan apa-apa. and narrated by M. Media. Kamu, Beraninya kau memukulku? Aku memukulmu tepat. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah memerintahku. Bagaimanapun juga, aku masih orang tuamu. Kak, kamu seharusnya tidak memukulku. Siapa yang seharusnya dipukul? Zian, lihat dia. Yukin, dia sekarang didukung oleh Komandan Long. Mari kita bersabar saja. Tidak berguna. Aku benar-benar buta karena menyukaimu. Yu King, minta maaf pada bibi keduamu. Nenek, Minta maaf, kau tidak mau minta maaf. Kau masih ingin aku, yang berusia 80 tahun, meminta maaf untukmu. bibi kedua, maafkan aku. Begitu lebih baik. Keluarga harmonis, hidup sukses. Coba katakan padaku, apakah aku benar, Qin Long? Dong Dong, kemari, memelukmu. Dong Dong tidak mau. Ini semua salahku, sehingga cucuku begitu jauh dariku. Nenek, jangan begini. Qin Long, nenek sudah di sini. Bagaimanapun, nenek juga orang tua. Kamu, Cucu masih yang paling berbakti. Baiklah. Mari kita duduk. Aku tahu itu. Cucu keluarga Chu kita adalah yang paling berbakti. Pak Tua Wang, ini menantu laki-laki cucu saya. Komandan Long, saya akan bersulang untuk Anda. Kau adalah. ini Wang Miao, Presiden Grup Wang. Dialah yang memaksa cucu menikah lagi saat itu. Itu putranya. Itu kau. Kau berani datang ke sini. Menantu laki-laki cucu,
Soal pernikahan kembali cucu sebelumnya, itu semua karena nenek sedang bingung sesaat. Saya salah menjodohkan pasangan itu. Itu tidak ada hubungannya dengan Presiden Wang ini. Jangan salahkan dia. Komandan Lon, mengenai masalah putra saya sebagai ayahnya, juga punya tanggung jawab. Bagaimana kalau begini? Saya akan menghukum diri sendiri dengan 3 gelas untuk meminta maaf kepada Anda. Komandan Lon, segelas anggur ini, saya harap Anda mau memberi saya muka. Qianlong, minum anggur. Itu soal membiarkan segalanya berjalan alami. 3 gelas Presiden Wan mengalir lancar. Jika Anda tidak meminumnya, Anda akan dianggap tidak sopan. Namun, segelas anggur ini akan saya minum untuk Anda. Hai, Saya tidak bisa menghentikan cucu menikah lagi. Maaf, ayah, kau tidak boleh mengatakan itu. Qianlong, saya sungguh bahagia melihatmu sukses. Saya tulus bahagia. Saya sudah hidup sebagian besar hidup saya, dan tidak ada yang bisa saya tinggalkan untukmu. Saya akan memberimu nasihat. Seorang pria harus memiliki dunia di hatinya, tapi juga memiliki rumah di hatinya. Pikiran ini. Ayah, Ayah, ayah. Kalium The sianida. film was Mati translated seketika saat and bersentuhan. narrated by M Media. Bajingan. Kenapa kau merebut anggur? Siapa yang mengirimmu? Semuanya, keluar dan lihatlah. Qianlong, kau di kebun. Kau tamak. ayah. Qianlong, cepat pikirkan cara. Selamatkan ayahku. Nyonya muda, pasukan kami selalu membawa dokter militer. Segera datang. Komandan Lon, dia sudah tidak tertolong. Ayah, ayah, ayah. Cari tahu siapa dalangnya. Aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Melapor, Komandan Lon, sisa-sisa hantu barbar menyerang pernikahan. Hantu barbar. Pergi. Apa yang akan kau lakukan? Qianlong, misimu sebagai pemeran pengganti Komandan Lon sudah selesai. Kembali bersama kami untuk melapor tugas. Apa? Qianlong benar-benar pengganti Komandan Long? Tuan Bai, bukankah ada kesalahpahaman di sini? Kenapa Qianlong bukan Komandan Long lagi? Qianlong akan menjelaskannya padamu sendiri nanti. Qianlong, aku tahu si tidak berguna ini memang bukan siapa-siapa. Sayang sekali darah dagingku sendiri. Mengorbankan hidupnya demi orang tak berguna itu. Maaf atas pelanggaran saya tadi, Komandan Lon. Jika aku tidak bekerja sama, bisakah kau menangkapku? Katakan padaku, apa arti semua ini? Lapor kepada Komandan Lon. Saat ini, sisa-sisa hantu barbar telah menyusup ke Xuanzhou. Demi keselamatan Anda dan keluarga Anda, kami harap Anda dapat terus menyembunyikan identitas Anda. Itu tidak akan berhasil. Aku tidak takut pada hantu barbar belaka. Kemampuan Komandan Long jelas bagi semua orang, tapi keluargamu masih di sisimu. Ya. Baiklah. Aku akan memberimu waktu setengah bulan. Cari tahu siapa dalang di balik ini, untukku. Setelah aku tahu, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Ya, Antar Chu Tianku. Peti mati Chu Tianku. Kau sudah undang orang ke pemakaman Qianlong. Mengapa belum ada yang datang? Semua keluarga besar Jiangcheng sudah terdata. Lalu mengapa sekarang begitu sepi? Qianlong, kamu hanya dikenal sebagai kembaran Komandan Long. Apakah itu benar? Maaf, Ibu. Chu, aku seharusnya tidak berbohong padamu. Kamu, ibu. Lalu cincin ini juga palsu. Pak Tua, kamu kehilangan nyawamu demi pembohong yang menjaga gengsi. Mengapa kamu melakukan itu? Ibu, jangan seperti ini. Qianlong, kenapa kamu suka sekali pamer? Sekarang, kamu sudah menyinggung begitu banyak orang. Bagaimana kami, keluarga Chu, bisa mendapatkan pijakan? Chu, jika kau bersedia, aku akan membawamu pergi dari keluarga Chu. Siapa yang mau meninggalkan keluarga Chu?
Yu King. Tidak ada yang melihat kita, tak? Nanak, jangan khawatir. Kita masuk lewat pintu belakang, tidak ada yang melihat kita. Ibu, mengapa ibu di sini? Anakku malang. Kenapa kamu pergi begitu tiba-tiba? Nanak, kenapa kamu terbungkus seperti ini? Kau masih berani bertanya? Bukankah itu semua karena Chen Long? Si bajingan itu, meniru Komandan Long, menyinggung semua orang di Jiangsheng. Tahu, kamu ini benar-benar seketika membuat keluarga Chu kita kehilangan semua muka yang sudah kita bangun turun-temurun. Jadi, pakailah hanya celana dalam yang sesuai dengan ukuranmu. Kalau tidak, hanya kamu yang akan malu. Kami di sini hari ini untuk urusan naik, untuk mencopot Chu dari jabatan manajer. Nenek, proyek yang kumiliki dengan grup Sangxi sudah mencapai tahap akhir. Proyek itu didapatkan oleh si tidak berguna itu, Chen Long, melalui penipuan. Sekarang setelah kebohongan itu terbongkar, kita harus segera memperbaiki situasi ini. Chu, kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku tidak setuju. Aku tidak bersedia menerima ini. Apa kamu tidak mau ayahmu dimakamkan di pemakaman Baoshan? Pemakaman Baoshan adalah tempat pemakaman Feng Shui terbaik di Jiangsheng. Benar. Keluarga Chu kita punya 2 tempat di pemakaman Baoshan. Saya sudah berpikir, Tian Kuo tidak berguna seumur hidupnya. Memakamkannya di sana. Semoga dia terlahir kembali dalam kehidupan yang lebih baik. Ibu, terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih padaku. Chen Long akan menggunting pita besok. Apakah gaun ini cocok? Pakaian apapun yang kamu kenakan, kamu yang paling cantik. Berhenti menggoda. Halo. Apa? Nenek sekarat? Aku akan segera ke sana. Nenek. Nenek. Nenek, ada apa denganmu? Dia baik-baik saja saat aku pergi kemari. Aku tidak tahu kenapa hari ini tiba-tiba dia jatuh koma. Ibu, Hati-hati. Pemimpin Seke secara khusus memintaku datang. Ada sesuatu yang terjadi. Rencana serangan kita ditetapkan untuk besok pagi. Apa? Sudahkah kamu temukan Komandan Long, Raja Dongshan? Komandan Long adalah Chen Long. Apa? Dia? Apakah Anda ingin kami bertindak untuk menyingkirkannya? Tidak ada yang bisa membunuh Komandan Long. Bertindak hanya akan mengekspos kita. Saya ingin Anda membantu saya. Tahan dia untuk 1 malam ini. Tapi dia tidak menyukaiku. Jangan khawatir, saya memberinya obat. Selama Anda muncul di waktu yang tepat, tidak ada yang bisa menolak Anda. kamu siapa? Tidak penting. Ibu, apa ibu melihat Chin Long? Tidak di kamar tidur. Acara potong pita hari ini begitu besar, kemana dia bisa pergi? Ayo, lupakan saja dia, kita makan dulu. Nona Chu, dengan potongan ini, keluarga Chu akan masuk jajaran raksasa. Kalau begitu mohon bimbingannya di masa depan, Presiden Fang. Siapa kalian? Beraninya kalian bertindak sembarangan di Jiangsheng? Saya gubernur militer Jiangsheng. Saya ingin tahu apakah itu cukup memenuhi syarat. Omong kosong. Gubernur militer jelas Tuan Bai. Apa yang sedang kalian lakukan? Kamu. Tuan Bai telah dibunuh oleh saya. Lapor kepada ketua sekte. Pasukan kita seperti pisau panas menembus mentega. Akan segera menyerang ibu kota Kekaisaran Shonshu. Tidak buruk, Raja Dongshan sudah tiada. Provinsi Shonshu dalam jangkauan mudah. Sampaikan perintahnya. Serang ibu kota Kekaisaran. Seluruh pasukan akan dibantai selama 3 hari. Baik. Sudah 7 tahun. Raja Dongshan, akhirnya kau jatuh ke tanganku.
Ini mengerikan, pemimpin sekte. Pasukan yang tidak diketahui asalnya tiba-tiba menyerang pasukan kita. Belakang, suara meriam terdengar di sisi kiri dan kanan. Kami langsung kocar-kacir. Keterlaluan. Bahwa saya melihat. Chenlong, bukankah seharusnya kau berada di ranjang yang Qiaoling? Kau. Rosemary biasa saja tak akan bisa melawanku. Aku bilang aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Cukup omong kosong. Aku tidak percaya kau berani membunuhku. Matriarkmu masih di tanganku. Begitu kan? Apa maksudmu? Baisha, bertindaklah. Bawa mereka berdua pergi. Serahkan mereka kepada ketua sekte untuk ditindaklanjuti. Aku ingin lihat siapa yang berani. Luo Sanpeo, aku adalah gubernur militer baru. Pergi dari sini jika kau tidak mau mati. Aku tidak peduli siapa kau. Siapapun yang menyentuh wanita Komandan Lon harus mati. Nona Chou, Anda baik-baik saja? Terima kasih sudah menyelamatkanku lagi. Itu adalah tugas saya. Selamat kepada keluarga Chu karena masuk jajaran orang kaya. Di masa Dipa. Mohon bimbingannya, Direktur Fang. Kakak, selamat. Kamu adalah kebanggaan keluarga Chu kita. Kakak, kenapa kamu di sini? Di mana nenek? Saya di sini. Gitu yang baik. Saya belum mati. Apa kamu kecewa? Nenek, aku tidak. Buktinya sudah jelas. Kamu masih mau menyangkalnya. Nenek, aku salah. Tolong ampuni aku kali ini. Kalau bukan karena pengingat cucu, saya pasti sudah mati. Yu King, lupakan saja, tinggalkan keluarga Chu. Nenek, aku adalah darah daging keluarga Chu sendiri. Kamu tidak bisa mengusirku. Nenek. Cucu, selamat. Sayang, suami tujuh kesayanganku tak hadir. The film was